Mesopotamia. Istilah Mesopotamia berasal dari kata Yunani yaitu meses yang berarti antara dan potami yang berarti sungai. Mesopotamia menunjuk suatu kawasan di antara dua sungai besar yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris, di mana kedua sungai tersebut bermuara di Teluk Persia. Terletak di benua Asia, lebih di wilayah Timur Tengah dan wilayah sekarang dari peradaban Mesopotamia adalah Irak. Dibanding kawasan di Asia Barat lainnya, kawasan ini amat subur, sehingga mengundang berbagai suku bangsa untuk berebut dominasi sambil membangun dan mengembangkan peradaban. Ada 5 karakteristik dari peradaban Mesopotamia, diantaranya: yang pertama, sistem pertanian dan pengairan. Sejak 10.000 tahun lalu, masyarakat Mesopotamia telah bercocok tanam gandum dan sereal. Kemudian, mereka juga menanam jelai, kurma, kacang polong, zaitun, delima, anggur, dan sayuran. Selain bertani, masyarakat di peradaban Mesopotamia ini juga berternak domba, kambing, babi, dan sapi. Untuk menunjang hasil panen yang berlimpah setiap musimnya, penduduk Mesopotamia membangun jaringan irigasi dengan memanfaatkan aliran Efrat dan Tigris. Dengan perencanaan yang matang, maka aliran Efrat dan Tigris dapat dimanfaatkan secara maksimum untuk menjaga kesuburan lahan pertanian. Peradaban Mesopotamia menjadi peradaban pertama yang membangun jaringan irigasi sebagai jaringan terpadu dan membakukan irigasi menjadi suatu sistem. Pemerintah memberlakukan undang-undang yang mengatur distribusi air untuk memastikan pengairan berjalan lancar. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun bangsa silih berganti berkuasa dan mendiami Mesopotamia, tetapi bangsa-bangsa tersebut telah menunjukkan prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan membawa perubahan kepada dunia. Prestasi tersebut diantara lain: A. Bidang transportasi. Orang Mesopotamia menemukan roda, kereta, dan perahu berlayar. Roda ditemukan sekitar 3.500 sebelum Masehi, di mana selain untuk transportasi, maka roda digunakan untuk irigasi, penggilingan gandum, dan pembuatan tembikar. B. Bidang sains. Orang Mesopotamia mengembangkan konsep waktu dan matematika. Mereka membagi unit waktu menjadi 60 bagian yang akhirnya mengarah pada 60 detik per menit dan 60 menit, basis angka 60. Dengan basis ini juga dikembangkan sistem penanggalan dengan membagi 1 tahun menjadi 12 bulan. C. Bidang geografi. Orang Mesopotamia pertama kali menggunakan peta sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Peta ini berupa sketsa sederhana pada tablet tanah liat yang terdiri atas peta kota, kampanye militer, peta perburuan, dan rute perdagangan. D. Bidang kependudukan. Di bidang kependudukan, orang-orang di sini mengembangkan konsep tata kota. Pertama kali dalam sejarah menerapkan aturan alokasi manusia dan jumlah besar di suatu tempat. E. Bidang arsitektur. Mereka mampu membangun menara dan gedung tinggi dengan teknis zigurat, yaitu susunan batu bertingkat. Pada 605 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar II membangun Taman Gantung Babilonia yang tingginya hampir 100 meter dengan arsitektur zigurat. F. Bidang tulisan. Orang Mesopotamia membakukan sistem tulisan yang disebut tulisan paku atau sistem tulisan pertama kali di dunia. Nah, adapun yang ketiga yaitu tentang perekonomian. Pada awalnya
Mesopotamia bertumpu pada pertanian, di mana sejak sistem irigasi diterapkan, kegiatan perdagangan pun mulai bergairah. Hasil panen dan ternak yang melimpah menjadi modal dasar untuk melakukan ekspor. Ramainya perdagangan di Mesopotamia ditunjang dengan kemampuan warganya dalam matematika dan kecepatan waktu. Kelancaran perdagangan ini juga ditunjang dengan lancarnya transportasi perdagangan, baik darat maupun laut. Semula perdagangan dilakukan dengan barter, kemudian berkembang menggunakan alat tukar atau logam mulai. Dalam perkembangan berikutnya, alat tukar yang tetap berupa kulit binatang, garam, dan senjata. Yang keempat yaitu pemerintahan. Sejarah pemerintahan dalam peradaban Mesopotamia ditandai oleh silih bergantinya bangsa yang menguasai kawasan subur tersebut. Selama menguasai, tiap bangsa sempat mencapai kejayaan sebelum akhirnya runtuh. Adapun bangsa-bangsa tersebut antara lain: A. Bangsa Sumeria menempati Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Pemerintahannya berciri teokrasi, kekuasaan tertinggi dipegang raja yang sekaligus sebagai kepala agama. B. Bangsa Akkadia menempati Mesopotamia sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Pemerintahannya berciri monarki dan kekuasaan absolut, berada di tangan raja sebagai pemimpin politik sekaligus panglima tertinggi militer. C. Bangsa Amoria mendirikan kerajaan Babilonia lama di Mesopotamia sekitar 2000 sebelum Masehi. Pemerintahan berciri monarki dan penguasa tertinggi dipegang oleh raja yang berkuasa secara mutlak. Raja yang terkenal adalah Hammurabi yang memberlakukan undang-undang tertua di dunia yang memuat hukum pidana dan perdata. D. Bangsa Assyria menempati Mesopotamia sekitar tahun 1300 sebelum Masehi dan ciri dari pemerintahannya adalah monarki, di mana raja berkuasa mutlak. Bangsa Assyria mencapai puncak kejayaan sejak masa pemerintahan Esarhaddon disusun Assurbanipal. Raja terakhir sempat membangun perpustakaan pertama di dunia. E. Bangsa Khaldea menempati Mesopotamia tahun 612 sebelum Masehi dan terkenal dengan sebutan Babilonia baru yang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II yang berhasil membuat taman gantung. F. Bangsa Persia menempati Mesopotamia pada 539 sebelum Masehi. Puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius Agung yang berhasil memperluas wilayahnya hingga India. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan. Kepercayaan bangsa-bangsa yang mendiami Mesopotamia bersifat politisme dengan satu dewa sebagai dewa tertinggi yaitu Pantheon. Setiap bangsa menyembah dewa-dewi masing-masing seperti dewa Enlil oleh Sumeria, dewa Marduk oleh Amoria dan Khaldea, dewa Ashur oleh Assyria, dan dewa Amesa Spenta oleh Persia.